Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, iman dan Islam, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, yang pada kesempatan di hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan selalu menjauhi larangannya, dan selalu mendapat keberkahan di setiap hari-hari kita. Shalawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar? Alhamdulillah ya. Semoga dikuatkan sampai dengan akhir Ramadan nanti ya, agar kita menjadi orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, yang lalai di bulan Ramadan. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada hari ini kembali seperti biasanya kita sebelum memulai pembelajaran daring, marilah mendengarkan sedikit pesan atau nasihat yang akan Abi sampaikan berikut ini. Tausiah pada kesempatan di hari ini akan Abi berikan judul, yaitu Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Anak-anak yang soleh dan solehah, Nuzulul Quran merupakan suatu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Kalau misalkan hari ini adalah hari yang ke-17, jadi turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW adalah pada malam yang ke-17 ya. Menurut perhitungan kalender Masehi, malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan jatuh pada tanggal 28 April 2021, yakni tadi malam. Diketahui Nuzulul Quran diperingati setiap tahun pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan oleh umat muslim ya, jadi setiap umat muslim biasanya memperingati malam turunnya Al-Quran ya, apapun itu acaranya, pengajian kah atau yang lain sebagainya. Peringatan Nuzulul Quran yang dilakukan oleh umat muslim untuk menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi, Nuzulul Quran erat hubungannya dengan Lailatul Qadar, yaitu malam penuh kemuliaan dan berkah pada bulan Ramadan. Tetapi tentu berbeda, Nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran, Lailatul Qadar nanti berbeda ya, bukan sama. Nah, berikut ini keistimewaan Nuzulul Quran yang perlu kita ketahui bersama. Malam Nuzulul Quran memiliki banyak keutamaan. Adapun keistimewaan malam Nuzulul Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, malam penuh berkah. Nuzulul Quran merupakan malam yang penuh berkah. Hal tersebut tercantum juga dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 3 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Yang kedua, banyak malaikat yang turun. Sama halnya dengan malam Lailatul Qadar, para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi pada malam Nuzulul Quran. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 4. Pada malam itu,
turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa banyaknya malaikat yang turun pada malam tersebut menandakan banyaknya berkah yang turun. Lalu, bagaimana sih proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Ada 2 tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit 2 dalam kitab yang utuh. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca melalui surat Al-Alaq, yang artinya sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Dan itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya, karena perintah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk membaca, ya. Jadi marilah kita hiasi bulan Ramadan pada tahun ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran nanti di yaumil akhir kelak juga dapat memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Demikianlah sedikit tausiah singkat yang dapat Abi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.